Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk hamba-hambanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Begitu pula Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sabdanya, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an, Allah angkat derajat martabat kemuliaan satu kaum, dan dengan turunnya Al-Quran Allah rendahkan kaum yang lainnya. Dari ayat dan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang lekat dekat dengan Al-Quran, melainkan Allah pasti akan muliakan kehidupannya di dunia dan Allah jaminkan kebahagiaannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak, mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan yang dikenal sebagai bulannya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahapan demi tahapan Al-Quran di dalamnya, dan Rasulullah serta para sahabat pun menjadikan bulan Ramadan bulan di mana interaksi mereka terhadap Al-Quran lebih meningkat lagi. Begitu juga dengan para salafus salih, ketika masuk bulan Ramadan, interaksi mereka dengan Al-Quran pun luar biasa meningkat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i memiliki kebiasaan kalau di bulan Ramadan beliau meninggalkan kajian hadisnya, beliau meninggalkan kajian-kajian berkaitan dengan masalah fiqihnya, untuk kemudian beliau fokus untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga kebiasaan beliau dalam bulan Ramadan itu biasa 2 kali khatam, katanya dalam satu hari, bukan satu bulan, 2 kali khatam dalam satu hari. Berarti beliau menyelesaikan Al-Quran selama satu bulan itu 60 kali khatam. Nah, mumpung kita berada di bulan Ramadan, yuk mari kita dekatkan, akrabkan diri kita dengan sumber kemuliaan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Karena tadi tegas, tidak ada di antara kita yang dekat akrab dengan Al-Quran, melainkan Allah pasti akan muliakan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan agar mulia hidup kita bersama Al-Quran? Hal yang paling utama ketika kita berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah fungsikan Al-Quran sesuai dengan fungsi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran. Itu yang paling utama. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hal yang paling pokok, jadikan Al-Quran sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Apa? Agar Al-Quran dijadikan pedoman dalam kehidupan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikian kata Allah, "Dzalikal kitab", inilah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat berikutnya di masih surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahkan hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman linnasi, bagi manusia. Agar Al-Quran bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan hidup kita, maka
yang harus kita lakukan pertama adalah membacanya. Karena membaca itu adalah langkah awal dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita agar kita senantiasa membacanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah rizkikan kepada mereka sebagai yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang yang sedang berdagang dengan Allah dengan sebuah perdagangan yang gak pernah rugi. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun waktu, tenaga, pikiran yang kita curahkan untuk Al-Quran, maka tidak akan pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun demikian, memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis misalkan Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran as-safaratil kiramil bararah, orang-orang yang mahir bersama Al-Quran kelak mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pencatat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sementara orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia terasa berat kalau membacanya, maka kata Nabi, orang yang baca terbata-bata lagi berat membacanya, lahu ajran, baginya 2 pahala. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, barang siapa yang melafalkan 1 huruf dari Al-Quran falahu hasanah, baginya 1 kebaikan. Fal hasanatu bi asyratin amsalihha, dan barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kebayang oleh kita, kalau dalam 1 halaman kita membaca, di situ ada 100 huruf misalkan, atau 50 huruf, maka 50 kebaikan telah kita lakukan. Di mana setiap kebaikannya Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang berlimpah, ya, maka bacalah Al-Quran. Nah, ini pintu pertama agar kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai referensi. Ya, baca Al-Quran. Mustahil Al-Quran akan menjadi referensi, mustahil Al-Quran akan jadi tuntunan, pedoman dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah membacanya. Tapi jangan mencukupkan diri hanya dengan membacanya. Maka langkah berikutnya adalah fahami Al-Quran. Baca yang disertai dengan faham. Jangan sampai nanti kita baca Al-Quran, kita nggak ngerti apa yang dibaca. Minimal kita memahaminya secara global. Misalkan ketika baca ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, minimal kita paham ayat ini berbicara tentang taubat. Nah, setelah kemudian kita baca dengan faham, baca tartil dengan faham, maka kemudian yang kita lakukanlah mentadabburkannya. Mentadabbur itu menghayati, meresapi, merasakan setiap nasihat-nasihat Al-Quran yang kita baca dengan tartil dan kita pahami dengan akal kita, ditujukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Tanamkan kalau kita baca Al-Quran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menasihati diri kita. Dan yang berikutnya, hafalkan. Ingat, menghafalkan Al-Quran bukan sekedar memindahkan tulisan dalam bentuk ingatan, tapi menghafalkan Al-Quran dalam rangka menanamkan nilai-nilai Al-Quran agar tertanam di bawah alam sadar kita. Sehingga nanti ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ketika kita bersikap, ketika kita bertindak, maka Al-Quran yang sudah ada dalam dada kita itu akan menuntun kita bagaimana seharusnya kita bertindak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah barangkali langkah-langkah, tahapan-tahapan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran agar Al-Quran sekali lagi menjadi hudan, agar Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, kalau tahapan-tahapan ini kita lakukan dengan baik, dengan penuh keistiqamahan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan kita ke tempat yang paling tinggi. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka baginda Nabi pun menjawab, ahlul Qur'an hum ahlullahi fil ardi wa khassatuhu. Kata Nabi, ahlul Qur'an, mereka itulah keluarga Allah di muka bumi ini, wa khassatuhu, dan hamba-hamba pilihannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan agar kita mampu mendekatkan diri, mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada kita, sehingga Al-Qur'an akan menuntun, menerangi jalan kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.